G20 Podcast. Recover together, recover stronger. Oke, ini mau belajar istilah teknis juga. Sehubungan dengan apa yang kita udah omongin, ada istilah namanya NDC atau Nationally Determined Contribution. Yes. Aku boleh ceritain nggak apa itu NDC dan NDC di Indonesia sendiri gimana? Ini tuh emang komunitas iklim nih suka banget bikin istilah-istilah yang bikin kayak sophisticated ya. Tapi sebenarnya NDC ini sendiri artinya simpelnya adalah komitmen iklim dari masing-masing negara. Mau patungan apa sih ke dalam usaha menjaga di 2 derajat ini gitu. Oke. Karena nggak bisa sendirian. Ini benar-benar kan tadi kita ngomongin emisi gas rumah kaca, karbon dioksida yang menyelimuti atmosfer bumi ini. Semua negara tuh kontributor, nggak sama besarnya gitu. Tapi intinya sekarang ayo patungan, semuanya harus nge-cut atau menurunkan emisi mereka nih sebesar apa. Di Indonesia kita bikin janji ke negara global bahwa kita akan patungan menurunkan emisi 29% tanpa bantuan siapapun, atau 41% kalau dapat bantuan dari negara yang lebih, negara global north aku suka sebutnya gitu ya, atau negara yang udah duluan industrialisasi. Jadi gitu, terus misalnya negara-negara lain juga punya kontribusi mereka masing-masing. Simpelnya gitu sih. Nah, karena ini permasalahan kan multilateral ya, maksudnya negara tuh nggak cuma satu yang ngadepin ini gitu. Dan Betul. kita perlu kesepakatan bersama. Itu kan pasti nggak gampang ya. Nah, plus ada negara yang tanda kutip ya, dosa emisinya juga sudah dilakukan sejak lama dan juga besar. Ada juga yang rendah. Nah, dengan adanya Paris Agreement, kemudian kemarin kita baru ngerasain COP26, langkah apa aja sih yang bisa dilakuin bareng-bareng tanpa terus saling menuding? Nah ini sih kunci permasalahannya gitu. Seneng banget negara-negara tuh menghabiskan waktu untuk ngomongin ini gitu, kayak harusnya lo bertanggung jawab lebih besar, atau tapi kan sekarang negara yang lagi bisa dibilang global south gitu ya, yang lagi mau mendorong ekonominya itu secara emisi meningkat gitu ya. Jadi kayak negara yang dengan dosa emisi tadi juga bisa jadi juga nyalahin negara global south gitu ya. Aku ini disclaimer dikit juga, aku agak kurang suka nyebut negara maju, negara berkembang. Baik. Karena kerangkanya tuh menggambarkan seolah-olah kalau kita mau maju kita harus mengikuti model industrialisasi yang sama gitu. Makasih loh. Iya kan? Jadi kayak kita tuh lagi berkembang ke arah yang maju tuh yang kayak gitu. Padahal bisa jadi maju itu kalau kita boleh definisikan ulang kan bisa jadi modelnya beda gitu. Nah, jadi makanya aku lebih suka sebut itu global north sama global south gitu. Oke. Kayak makanya ngomongnya biasanya South-South Cooperation segala macam. Nah, dalam konteks ini benar banget gitu. Salah satu mantan presiden Meksiko pernah bilang, dia bilang kayak sebenarnya krisis iklim nih kita semua berada di satu pesawat yang sama. Pesawatnya lagi nukik nih jatuh ke bawah gitu, Puri kan. Kayak kita mau hit the ground, tapi instead of actually doing something, alih-alih menyelamatkan pesawatnya supaya nggak jatuh, kita tuh malah sibuk nunjuk, lo yang duduk di kursi kelas bisnis ya, lo yang duduk di kursi kelas ekonomi ya gitu. Terus malah nggak ada aksi yang dilakukan, malah nggak ada yang ke kokpit pilot gitu untuk ambil alih gitu ambil alih gitu. Padahal yang kita butuhin sekarang tuh semuanya tangan sama-sama megang itu alat kendali pesawatnya gitu kan, untuk ini nggak jatuh, dengan cara benar-benar berpikir apa ya potensi negara gue gitu yang bisa dimaksimalkan supaya kita sama-sama survive sebagai satu spesies gitu. Ini juga sih masalah ide nation state ini, kalau menurutku ya, kalau mau agak filosofis dikit gitu ya, the idea bahwa isu krisis iklim ini tetap ada kepentingan negara, menurutku tuh kadang-kadang kontraproduktif gitu, karena sebenarnya kita berusaha survive sebagai satu spesies gitu kan. Maksudnya kita semua nih negara bangsa tuh nggak relevan kalau kita udah punah gitu kan. Kayak apa sih bedanya orang Indonesia dengan orang, kayak nggak ada gitu kan. Jadi maksudnya lebih baik emang kita memaksimalkan apa yang negara-negara masing-masing bisa kontribusikan. Sekarang sebenarnya bisa dibilang Paris Agreement ini udah agak kemajuan daripada model yang sebelumnya. Jadi kan kalau pas model protokol Kyoto dan sebelum-sebelumnya itu arahnya kayak memang ada sebutnya common but differentiated responsibilities gitu. Jadi emang ditaruh negara dengan dosa yang lebih besar harus lebih bertanggung jawab gitu. Tapi mereka selalu nggak happy dan nyalahin China dan India dan segala macam gitu. Tapi kalau NDC itu kan arahnya memang tiap negara kesadaran sendiri apa yang bisa gue berikan gitu. Nah sekarang PR-nya tapi memang kemudian NGO pada bilang nih ada assessment independen lah gitu yang bilang bahwa ini yang lo secara sukarela kontribusikan tuh sebenarnya nggak cukup gitu. Nah menurut aku mendingan kuatin itu. Jadi kayak benar-benar semua negara tuh harus meningkatkan
kontribusi masing-masing negara. Tapi yang kedua memang harus diakui sih dosa emisi ini. Jadi aku juga nggak mau benar-benar ngerasa apa ya kayak ya udahlah semua sama aja sih, sebenarnya memang enggak gitu. Tapi mungkin aku mau reframe alih-alih dosa emisi juga lebih ke kayak bahwa setiap negara tuh punya sumber daya financing terutama ya yang beda gitu. Memang ada negara-negara dengan sumber financing yang lebih kuat. Yang menurut aku karena ini masalah satu spesies, climate financing itu memang harus mengalir nih mulai dari negara-negara di mana kapital berkonsentrasi dan besar gitu ya, Amerika dan sebagainya, negara-negara Eropa gitu ya, harus disalurkan ke negara-negara Global South ini untuk membantu mereka transisi energi, membantu mereka memaksimalkan nature based climate solutions dan sebagainya. Karena Indonesia ini jujur aja fiscal space kita tuh terbatas. Kalau misalnya suka dengar tentang tax to GDP ratio gitu ya, sebenarnya rasio pendapatan kita dari pajak, pendapatan negara dari pajak misalnya juga rendah. Kita nggak bisa, negara tuh dompetnya kurang besar lah untuk melakukan banyak aksi yang harusnya dilakukan. Sementara kebutuhan untuk krisis iklim ini sampai in the billions of dollars gitu kan. Jadi emang ada kebutuhan financing nyata. Jadi tadi kalau pertanyaannya sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Menurutku semua negara, mau itu Global South, Global North, memaksimalkan ambisi. Baik. Tapi kemudian negara yang punya financing besar, termasuk institusi financing juga gitu ya, internasional maupun bilateral gitu ya, benar-benar mengalirkan semua uang yang mereka punya, pasar modal juga, pasar sektor private juga mengalirkan semua ke benar-benar di mana itu dibutuhkan untuk mendorong aksi iklim yang lebih ambisius ini gitu sih. Oke, tadi mau komentari sedikit kayak kita jadi sibuk ngomongin kelas, kamu duduk di sini terus tiba-tiba ingat gak sih sebuah film yang kayak mengingatkan tentang itu? Apa sih? Final Destination. Bukan. Aku sebut tapi silakan aja kalau dipotong ya teman-teman atau di pip gitu. Don't Look Up. Oh. Aku pikir tuh kayak masih jauh nggak ya kita? Nggak sih begitu aku bilang kayak enggak dong, berarti sekarang dong. Ih serem banget gitu. Jangan sampai itu kejadian sama kita jadi sibuk ngomongin yang nggak jadi prioritas sebenarnya gitu. Benar. Dan tadi menarik ketika akhirnya kan kita jadi ngomongin ekonominya gitu. Nah ini ada kebijakan yang mulai sering disinggung, carbon pricing. Dan pajak karbon sebagai salah satu turunannya juga udah sempat disorotin sama ibu kita Bu SMI, Ibu Sri Mulyani, yang meskipun implementasinya juga sedang ditunda. Nah dengan bahasa paling sederhana nih, gimana cara kerjanya carbon pricing ini dan akankah efektif atau enggak? Ya, cara kerja simpelnya adalah selama ini dampak negatif dari emisi karbon itu nggak ada yang bayarin. Jadi selama ini misalnya ada yang pakai energi berbasis fosil, ada yang pakai mobil, itu kan ngeluarin, dia mempolusi nih sebenarnya. Tapi dia nggak harus bayar atas kesalahannya dia ini gitu. Padahal kan kalau untuk hal-hal lain, kalau kita melanggar kepentingan publik tuh pasti kita kena denda. Misalnya kita apa ya contohnya, kalau misalnya kita harusnya nggak pakai fasilitas tertentu atau apalah, bisa kena denda, kena apa gitu. Karena ini kita selama ini ngeluarin emisi, terutama perusahaan-perusahaan besar ya kayak pabrik-pabrik atau pembangkit listrik gitu kan, sebenarnya itu banyak menciptakan dampak negatif lah ke sekitarnya. Kalau dalam istilah ekonomi sebutnya eksternalitas negatif. Itu mereka nggak bayar apa-apa. Nah, carbon pricing ini adalah upaya untuk menginternalisasi si biaya-biaya dampak negatif ini ke dalam aktivitas ekonominya. Jadi biar ada pembedaan ketika ada A dan B nih. A dan B sama-sama mau memproduksi handphone. Tapi A pakai mesin-mesin yang emisinya lebih rendah emisi, B pakai mesin-mesin yang tinggi emisi, mesinnya nggak efisien, polusinya tinggi banget gitu. Tanpa carbon pricing kan si B ini nggak harus bayar apa-apa. Padahal dia sebenarnya bikin susah orang. Sebenarnya dia kan menciptakan dampak krisis iklim ini. Nah, carbon pricing ini menciptakan situasi di mana B ini jadi kena pajak lebih tinggi daripada A karena dia polusinya lebih tinggi gitu, sehingga menginsentifisasi lebih banyak perusahaan atau individu juga untuk seperti lebih A gitu. Karena mereka akhirnya bisa menyadari kalau ini tuh ada dampaknya loh gitu. Pilihan-pilihan gue dalam mau pakai mesin yang efisien atau enggak tuh sebenarnya ada dampak ke orang lain, harus terinternalisasi di dalam si perhitungan ekonominya, jadi cost dari produksi. Kalau pertanyaannya apakah efektif atau enggak, di banyak negara, jadi ini bukan pertama kali Indonesia lakukan gitu ya, di lebih dari 60 jurisdiksi secara global sudah diimplementasikan dan memang ngaruh. Jadi udah ada studinya, Bank Dunia salah satu yang setiap tahun tuh ngasih hasil analisis kayak dampak selama ini seperti apa. State of Carbon Pricing nama reportnya, kalau mau cari tahu udah kelihatan tuh dampaknya emang nurunin emisi beneran gitu. Jadi salah satunya misalnya emission trading system di Uni Eropa yang ngasih batasan atas emisi gitu, itu udah nurunin emisi. Di Tiongkok udah dimulai awalnya regional tapi mulai tahun lalu dimulai jadi nasional.
Afrika Selatan juga ada pajak karbon. Banyak negara-negara udah mulai, kalau di US baru California sebagai state, emang selalu progresif tuh California, udah ngeimplementasiin juga dan memang menurunkan emisi. Jadi sebenarnya justru secara global ini diakui sebagai instrumen paling efektif untuk menurunkan, karena kalau udah mainannya ekonomi uang tuh orang udah sensitif, maksudnya udah pasti ngaruh ke kegiatan produksi ekonomi lah gitu. Harusnya efektif sebagai desain instrumen. Cuma kalau pertanyaannya apakah kalau di Indonesia bisa diimplementasikan dengan baik? Nah, challenge-nya kita di mana? tunggu podcast selanjutnya loh. Artinya maksudnya jawabannya it will really depend sih on how serious enforcement-nya gitu kan. Nanti implementasinya seperti apa? Apakah benar-benar ada mekanisme monitoring yang jelas supaya patuh nih, misalnya perusahaan-perusahaannya benar-benar patuh dalam menjalani, gimana accounting emisinya nanti, perhitungan pajaknya seperti apa, itu akan jadi PR memang. Sistem dan juga enforcement, gitu kan kata kuncinya. Nah, sekarang gini, Indonesia itu memprioritaskan krisis iklim dalam agenda presidensi KTT G20 tahun ini. Hal bagus dong, gitu ya. Dari diskusi terakhir, solusi yang ditawarin adalah transisi energi. Nah, ini menurut Afu nih, transisi energi seperti apa yang bisa lebih berdampak di Indonesia ya, dan langsung kena ke masyarakat? Ya, yang sebenarnya kalau kita ngomongin transisi energi, udah jelas banget pastinya transisi dari energi berbasis fosil ke energi yang terbarukan, gitu, renewable, clean energy. Aku lebih suka sebenarnya sebutnya langsung aja energi kotor, energi bersih. Biar gampang ya, nggak kebanyakan. Biar gampang dan jelas gitu, kebayang. Oh, yang satu memang kotor ngeluarin polusi, yang satu bersih gitu. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling berdampak, aku selalu mengedepankan approach-nya itu harus spesifik geografis dan berdasarkan potensi lokal. Samalah dengan semuanya gitu. Jadi energi ini kan sesuatu yang tiap titik tuh bisa beda potensi terbesarnya, Puri. Jadi kayak misalnya kalau di area yang relatif pesisir, misalnya anginnya ternyata kencang atau ada dari ombak gitu bisa dimanfaatkan. Bisa jadi itu di sana lebih optimal untuk pakai pembangkit listrik yang misalnya pakai angin gitu. Tapi di tempat lain yang misalnya optimal banget curahan suryanya, tenaga mataharinya bisa jadi solar gitu. Di tempat lain bisa geothermal. Maksudnya geothermal juga kan sangat site spesifik juga nih, harus eksplorasi dulu. Jadi sangat-sangat bergantung sama lokasinya gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang akhirnya karena kesulitan atau tantangan installment dari pembangkit yang beda-beda jenis di tiap lokasi itu beda, cost-nya tuh jadi beda juga kan. Makanya kita harus cari yang paling cost efektif untuk masing-masing area tersebut. Cuma yang jelas ya, kalau menurut aku sih untuk warga yang lokal ini yang paling, mungkin kita yang rumahnya kayak di urban itu nggak terlalu ngerasa, mungkin kita ngerasa polusi udara ya. Tapi bayangin orang-orang yang tinggal di sekitar pembangkit berbasis batu bara langsung. Itu kan mereka benar-benar menghirup langsung tuh polusi dari pembangkit yang ngeluarin asap pembangkit batu baranya gitu. Dan udah ada studi dari Harvard juga salah satunya gitu yang bilang life expectancy atau ekspektasi usia hidup di kota Jabodetabek terutama ya gara-gara polusi ini tuh bisa berkurang 2-4 tahun gitu, hanya karena dari polusi pembangkit batu bara ini misalnya gitu. Dan korbannya juga tiap tahun itu bisa ribuan ya, maksudnya orang yang tinggal di sekitar itu kena penyakit pernafasan, kebayang gak sih? Maksudnya benar-benar polusi inilah keluar dari nggak boleh nyebut merek, tapi keluar dari online, kayak mobil online aja gitu, terus kayak nyium polusi kan langsung gak enak ya, suka pusing-pusing, suka gitu. Jadi sebenarnya transisi ke energi bersih itu akan menguntungkan semua orang sih. Ini yang kedua ya, ini yang menarik juga. Kan sekarang banyak mobil listrik nih yang juga kan. Karena kalau ngomongin polusi, memang di dalam kotanya sendiri ketika kita ganti mobil berbasis fosil sama mobil berbasis listrik, kan polusi dari mobilnya hilang. Nah, aku selalu bilang ini harus paralel memang. Karena misalnya kita pakai mobil listrik, tapi kita ngecas masih di listrik yang datangnya dari batu bara. Sebenarnya kita cuma mindahin aja polusi dari mobil kita ke Bekasi gitu, dimana pembangkit batu baranya ada di Bekasi gitu. Jadi tetap polusi-polusi keneh sebenarnya gitu kan. Makanya menurut aku bareng gitu. Jadi ini pertama gridnya dulu harus energi bersih tadi. Jadi anggap aja semua, ini mimpi aku banget ya, pembangkit listrik batu bara di sekitar Jakarta nih yang setiap hari mau bikin kita susah nafas ini semua diganti jadi
berbasis bisa jadi surya di atas semua gedung-gedung di Sudirman itu udah kayak renewable. Jadi udah bersih dari yang sumber-sumber pembangkit batu baranya. Di dalam Jakarta yang sendiri mobil-mobil juga diganti mobil listrik, jadi nggak ada polusi di dalam kota Jakarta juga. Kebayang gak sih kayak betapa indah dan bisa bernafasnya dan bisa jalan-jalan nggak panas, nggak kotor nya kota kita gitu. Kalau misalnya kita bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang aku kurang ini ya kalau misalnya dibilang kayak transisi energi ini isu yang terlalu kesannya kayak ngoyo-ngoyo gitu, nggak bisa lah kita kayak gitu. Padahal tuh benar-benar mempengaruhi livability dari sebuah city kan gitu. Apakah sebuah kota tuh layak untuk ditinggali atau enggak gitu. Aku sih kebayangnya malah keren banget gitu. Bayangin kota modern yang dipower oleh surya, yang mobilnya udah listrik semua. Wah. Pertama, terima kasih sudah mengkuantifikasi diskon umur kita. Tinggal di kota penuh polusi di diskon 4 tahun guys. 4 tahun kita aja gak tahu umur kita berapa. Terus tambah diskonnya 4 tahun, itu gede loh diskonnya. Bener. Itu satu. Kedua, tadi kan kita udah dapat gambaran ideal ya. Dan aku sih dengernya diaminin banget gitu. Bahwa bisa kok mulai dari Jakarta aja dulu deh gitu ya. Terus tadi mendengarkan Afu bilang kan harus ada dong sekelompok negara yang harusnya kapitalnya lebih kuat membantu yang lebih diperlukan gitu. Misalnya katakanlah Global North bantuin Global South termasuk Indonesia. Berarti rantai itu tuh dari segi ekonomi dan kebisaannya tuh bisa dong. Bisa. Sebenarnya dengan regulasi yang tepat menurut aku bisa. Jadi sayangnya saat ini yang dibilang sebagai tadi fosil tadi, energi fosil itu masih masih disayang-sayang bisa dibilang gitu, dalam arti regulasinya tuh masih misalnya mensubsidi energi yang sebenarnya mahal, karena sebenarnya energi itu menciptakan dampak negatif. Jadi gini kan, argumen dasarnya adalah energi fosil itu lebih murah katanya daripada energi bersih. Untuk yang invest, untuk yang mau bikin dan pengen dapat capaian ekonomi yang dalam jangka pendek lah gitu. Betul, bilangnya. untuk pelakunya benar. Karena modal yang harus dia keluarkan gitu sama potensi returnnya seolah-olah kalau batu bara atau fosil pada umumnya lah ya, itu lebih cuan gitu ya, lebih menguntungkan. Tapi kan yang tidak disadari tadi, aku balik ke istilah eksternalitas negatif tadi gitu. Sebenarnya justru mahal banget kalau kita bayangkan betapa itu akan menciptakan kota kita kebanjiran, itu akan menciptakan orang diskon umur mereka, itu akan menciptakan orang penyakit ISPA di sekitarnya, akan menciptakan segala macam ketidaknyamanan yang bayarnya orang lain. Ya kan, maksudnya yang investor yang bikin pembangkit atau batubara, perusahaan batubaranya mungkin untung, tapi kan Puri dan Afu dan banyak orang lain yang sebenarnya terdampak negatif gitu. Nah, jadi sebenarnya udah ada hitung-hitungannya bahwa aslinya tuh mahal, cuma tereksternalisasi aja. Nah, sekarang regulasinya harus merefleksikan itu. Makanya carbon pricing tadi aku seneng banget gitu ya, kalau level pricingnya benar-benar sesuai dengan biaya dampak negatif dari emisi karbon dan segala macamnya ini, supaya benar-benar ketika aku seorang investor baru, aku lihat aku mau bikin pembangkit batu bara atau energi bersih ya, beneran emang energi bersih lebih kompetitif karena peraturan pemerintahnya sudah menciptakan ya bisa jadi subsidi energi yang lebih bersih gitu, atau tadi disinsentif atau ya lewat pricing atau pajak gitu ya, energi yang kotor gitu sih. Berarti ujung-ujungnya biar ini tetap bisa jalan adalah kebijakannya dan enforcement. Betul banget. Ayo. Mau gak enak kalau mau nunjuk seseorang gitu yang kayak bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan, kita titipkan masa depan kita semua kepada bapak ibu sekalian gitu. Betul. Dan bukan bapak ibu pemerintahan Indonesia aja ya, tapi juga 19 negara G20 lainnya. Yes. Aduh, udah. Jadi aku cuma pengen denger itu kan. Oke, sekarang aku mau probing lagi. Tadi kan dibilang bahwa setiap daerah itu harusnya kita agnostik terhadap cara atau tipe pembangkit lah gitu yang harus ada di situ, disesuaikan aja sama potensi daerahnya gitu. Kajiannya udah ada gak sih kayak kalau misalnya Jawa lebih cocoknya ini, Timur Indonesia aku tahu sepemahaman aku itu lebih menarik untuk angin, tapi untuk geothermal sendiri mungkin spotnya terbatas gitu. Ada gak sih beberapa, aku gak tahu ya, entah kajian dari mana gitu yang kayak kalau di barat Indonesia potensinya ini surya dan sebagainya, mungkin aku bisa elaborasi. Yang aku familiar itu studinya lebih ke potensi untuk masing-masing jenis energi itu tersebar di mana aja, tapi belum misalnya di titik itu apa yang optimal gitu. Artinya misalnya kalau angin itu di mana aja, udah ada studinya kayak angin paling kuat di titik ini gitu, atau yang lain mana gitu. Tapi kan akhirnya kan kalau sebagai pemerintah daerah ya terutama gitu, misalnya pemerintah daerah mikir mau bawa investasi apa atau apa yang localized, itu kan berarti
dibalik ya logiknya, bukan mulai dari jenis energinya tapi dari geografi saya dulu gitu. Kayaknya untuk itu memang dibutuhkan studi di masing-masing daerahnya deh untuk dimulai gitu. Tapi ya bukan gak mungkin kan, sebenarnya sangat-sangat bisa gitu. Oke, sangat dinantikan sih ini jadi apa dan menggunakan momentum si G20 ini untuk menjadi komitmen bersama. Nah, tadi udah cukup serius. Ya, silakan. Di Amerika udah ada studinya. Mungkin aku nggak tahu kalau di Indonesia ada ya. Aku takut salah, ternyata di Indonesia ada, aku belum tahu. Tapi di US itu ada satu website yang benar-benar udah petain untuk setiap state. Jadi dia bikin peta untuk 100% renewable energy US itu harus kayak apa. Wow. Terus seru banget, interaktif dan lucu banget, gambarnya kayak infografis gitu. Kayak bisa klik di setiap state. Oh nih misalnya Massachusetts nih harusnya 30% solar, berapa persen apa, udah dia petain gitu. Bagus banget gitu. Sekarang benar-benar pemerintah udah gak bisa ngomong apa-apa dong. Udah tinggal, ini udah dipetain loh guys. Ini plannya udah ada nih. Gonya kapan nih? Langsung jalankan. Nah dulu tuh aku sempat waktu di tempat kerja aku sebelum ini, kita sempat punya plan untuk melakukan itu bareng Kementerian ESDM. Tapi ya karena satu dan lain hal belum teroptimalkan. Semoga disegerakan ya. Ya, mari. Amin ya.